Ada di antara kita yang menjalani rumah tangga bukan bahagia yang dia dapatkan, tapi malah luka yang dia dapatkan. Ada yang begitu? Ada. Di sini ada. Ada. Yang mana orangnya itu tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Bunda, setiap rumah tangga pasti ingin bahagia. Iya apa iya? Tapi tidak sedikit ada di antara kita yang menjalani rumah tangga bukan bahagia yang dia dapatkan, tapi malah luka yang dia dapatkan. Ada yang begitu? Ada. Di sini ada. Ada. Yang mana orangnya itu tadi? Maka bunda, sayang pemirsa BTV yang dirahmati Allah, ada satu hal yang harus kita pahami tentang rumah tangga. Apa itu AA? Rumah tangga itu sekolah yang paling lama. Kalau yang namanya sekolah berarti tempat belajar. Betul? Belajar di sekolah, kalau mau naik kelas harus ikut apa dulu? Ujian. Pertanyaannya, rumah tangga ada ujian atau tidak? Ujiannya dikit apa banyak? Banyak aja atau banyak banget? Banyak banget atau luar biasa banyak banget? Maka tidak berlebihan kalau AA menyampaikan tidak ada satupun rumah tangga yang tidak diuji. Setuju? Rumah tangga sakinah bukan yang tidak punya masalah, tapi rumah tangga sakinah yang bisa sabar dan mengambil hikmah di balik masalah yang hadir di rumah tangga. Setuju atau tidak? Bunda sebagai istri harus sabar. AA, Bang Bedu, Iya. sebagai seorang suami juga harus sabar. Tapi izin ya, rasa-rasanya yang mungkin harus kuat sabarnya adalah seorang istri. Karena istri itu lebih banyak melibatkan hati daripada logika yang dihadirkan. Betul? Ketika ada pertanyaan, AA, sampai kapan aku harus bersabar? Masa jawabannya sampai mati? Masih mending ada yang bilang sampai jumpa lagi katanya. Sampai kapan aku harus bersabar? Tentunya sampai nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hadiah yang Allah hadirkan untuk istri yang sabar. Apa salah satu hadiahnya? Allah janjikan surga untuk istri yang sabar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, salamun alaikum bima sobartum fani'ma uqbaddar. Salam, selamat untukmu yang sabar, dan Allah siapkan tempat terbaik untuk istri yang sabar. Iya apa iya? Bagaimana cara istri bersabar? Setidaknya ada 3 yang bisa kita hadirkan. 1, istri sabar dalam taat kepada Allah. Rumah tangga itu tujuannya bukan dunia, tapi rumah tangga itu tujuannya adalah surga. Maka bunda, dampingi suami sampai kita semua kelak masuk ke dalam surga. 2,
sabar dalam meninggalkan maksiat. Bunda harus menjaga betul diri bunda agar terhindar dari maksiat di rumah tangga. Jaga lisan sebagai istri, belajar cantik terus di depan suami, karena istri yang baik adalah istri yang ketika dipandang menyenangkan hati suaminya. Bunda begini cantik luar biasa, di rumah begini enggak? Udah ketahuan dah. Udah kebaca udah. Dan yang ketiga, istri harus sabar mendampingi suami dalam suka maupun duka. Istri yang beriman gak ada istilah ada uang abang, disayang gak ada uang abang. Bukan istri yang beriman seperti itu, tapi istri yang beriman saat lapang ada, saat sempit ada, saat suka ada, saat duka ada. Karena istri yang baik bukan yang datang karena kelebihannya, tapi istri yang baik yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirinya. Mudah-mudahan semua yang hadir menjadi istri yang sabar, insya Allah. Luar biasa. Baik sekali Bu, boleh Bu tepuk tangan untuk Kak Hilman Bu ya. Baik, sekarang berdua mau kesempatan jamaah untuk bertanya. Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau saya? Alhamdulillah ada yang mau. Iya. Sudah sini. Mana? Sini dulu. Iya. Oke, Bu. Nyalain dulu Bu. Cetek. Nah. Aduh, jadi pukul Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, A. Nama saya Asti. Saya dari Majelis Taklim Khadijah, Karawaci, Tangerang. Karawaci, Tangerang. Tepuk tangan untuk orang Karawaci. Ibu Khadijah. Khadijah. Namanya Ibu Asti. Iya. Oh iya. Asti ya Bu. Iya. Iya. Saya mau bertanya. Iya, saya mau bertanya. Saya punya teman, nama samarannya kita sebut Tiara, gitu ya. Tiara, teman Iya, itu namanya Tiara. Iya. Terus, Dia apa sakitnya tiada Tiara gitu. Tiada iya. Iya. Tiara ini orang kaya dan menikah dengan orang kaya juga suaminya. Tapi Tia itu tahu bahwa dulu suaminya itu punya mantan-mantan. Dan mantannya itu satu tipe semua. Semuanya mungil tapi berisi. Oh, Gitu. kayak combro gitu. Iya. Mungil berisi pedes gitu. Pedes. Combro. Dan Semua mantannya sama tipenya. Iya, semuanya Mungil, sama. Mungil, berisi. Berisi. Kayak combro dah itu. Iya. Kalau Bang Bedu kategorinya apa nih? Saya Ini apa namanya? gemblong ini gemblong. Berisi tapi manis. Lanjut silakan. Iya, sementara Tia itu badannya kurus dan tinggi, krempeng gitu. Nah, pernah Tia suatu saat tanya ke suaminya, kenapa milih saya? Karena jawaban suaminya, karena Tia itu orangnya baik. Dan mantan-mantan yang mungil-mungil itu nggak bisa diseriusin. Misalnya cuman jadiin mainan aja, senang-senang aja gitu. Dan Tia pun percaya dengan ucapan suaminya itu. Tapi suatu hari suaminya pulang dari olahraga golf dan Tia membereskan tas golfnya itu. Kemudian Tia menemukan kunci rambut. Oh, kunci rambut perempuan. Waduh. Kunci rambut di Perempuan. Perempuan? Iya. Padahal bukan kunci rambut Tia. Terus tapi Tia nggak mau gegabah. Dia simpan dulu. Iya. Jadi Tia menyelidiki sendiri di tempat suaminya golf dan dia tanya karyawan di sana. Ternyata kunci rambut itu punya perempuan. Iya. Dan perempuan itu tipenya sama dengan mantan suaminya itu. Iya. Orangnya mungil dan berisi Dia gitu. ngomongin combro lagi jadinya nih. Ya, pokoknya Iya. dikabarkan ada Iya. perempuan lain lah ya. Iya. Dan seperti
petir di siang bolong buat dia. Dia lemas dan bagaimana ini pernikahan saya? Mohon arahannya Pak AA. Pak AA. Apakah pernikahannya perlu dilanjutkan atau dia akan bercerai? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Menemukan kunci rambut di tas golfnya. Iya. Dan itu kunci rambut perempuan yang tipenya sama mungil berisi itu tadi. Bagaimana rumah tangga Ibu Tiara ini? Apakah harus dilanjutkan atau bersabar entah sampai kapan? Iya. Silakan Ahilman. Bunda, di antara nasihat di rumah tangga agar kita bisa menemukan kebaikan adalah jangan mudah berprasangka terhadap pasangan kita. Iya apa iya? Ada kunci rambut di mobil suami kita. Jangan prasangka itu punya perempuan lain. Bisa jadi? Bisa jadi suami kita bisnis baru, Hah? jualan kuncir perempuan. Kan bisa aja kan, lagi ambil sampel Iya. kan. Yang di SD itu dia bawa cepitan, sisir, kunci rambut. Yang 5.000, yang 1.000. Bisa jadi, bisa. Orang mau berbaik sangka boleh dong. Bisa aja kan. Bisa. Jangan mudah berprasangka. Berarti sebagai istri harus belajar husnuzon. Ulangi. Sangka baik, berkata baik, berpikir baik, bersikap baik. Jelas? Yang kedua, tapi ini perasaan teh kayak nggak menentu, deg-degan, gelisah Tiara, tiada tara, maksudnya begitu. Gimana caranya? Maka Islam mengajarkan sikapnya tabayun. Apa namanya? Ulangi. Klarifikasi. Tanya. Betul apa betul? Tanya sama suami, jangan dipendam perasaan. Banyak istri, izin ya, dia punya unek-unek tapi dipendam di hatinya, ujungnya jadi penyakit. Betul? Maka bunda boleh tanya sama suami, boleh. Bunda boleh minta keterangan sama suami, boleh. Boleh nanya, boleh. Minta keterangan, boleh. Yang tidak boleh curiga, menuduh suami berbuat sesuatu. Kan beda nanya dengan interogasi, beda nggak? Beda, Bapak. Iya Bunda. Pulang golf ya? Pak, Iya Bunda. mohon maaf ya Pak. Berat Bunda ini stick. Mama teh udah berminggu-minggu. Iya Bunda. Oh, Bapak yang bener Pak. ini stick. Lihat Mama Pak. Ini tas stick golf berat Bunda, belum ditaruh. Pak, Ya. itu kunci rambut perempuan Mama lihat di mobil. Kunci rambut yang warna apa? Warna apa? Oh, masa Mama lupa? Apa? Kan kita punya anak perempuan. Tapi ini beda, wanginya beda. Itu wangi anak, kepala anak kita. Enggak begitu enggak. Ini beda. Bedanya apa? Jujur aja Pak, jujur aja. Berapa itu harga kunci rambut itu? Oh, Mama suka. Jadi daripada memendam curiga, capek atau enggak? Maka nasihat ya, ini mah nasihat AA. Bunda jangan terlalu kepo dengan urusan suami. Kadang kita sering mengizinkan hati kita sakit karena kita yang membuatnya sakit. Contoh, Bunda nggak harus tahu isi HP suami. Nggak usah maksa pengen tahu di mobil ada apa, nggak usah pengen tahu. Karena yang AA perhatikan, luka hati itu diundang karena hati kita mengizinkan untuk sakit. Betul? Tenang saja, semua ada yang jaga. Siapa itu? Allah. Dan para suami,
Nasihat AA, jangan mudah mengundang kecurigaan istrimu. Bagaimanapun ketika istri diperlakukan tidak baik, istri punya hati. Dan kadang hati seorang istri tak bisa dibohongi. Betul? Hati-hati dengan hati istri yang tersakiti. Karena saat dia sakit, doanya tembus ke langit. Malaikat mengaminkan, Allah mengabulkan. Mudah-mudahan Allah jaga rumah tangga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, hati-hati dengan hati istri yang tersakiti, karena suami bisa dikuliti. Investigasi dikuliti itu dibongkar semuanya gitu, karena keburukannya ya. Karena istri kalau sudah melakukan investigasi sampai akar-akarnya pasti ya. Ya itu. Kok Anda curhat begitu? Hah? Bukan kan? Kelepasan. Kelepas. Baik, jawab aja. Baik, Hilman masih akan melanjutkan tausiahnya untuk tema kita hari ini. Sabar bertahan entah sampai kapan. Sabar menjadi kunci harmonis hubungan suami istri. Tapi sebelum Hilman melanjutkan tausiahnya, di sini kan saya membacakan pertanyaan dari jamaah yang masuk ke Instagram kami di @jalandakwah_btv official. Sudah ada penanya dari @Raisandri Anias. Raisandrianias susah banget namanya. Raisandrianias pokoknya gitu lah ya, panggil aja Raisa lah ya. Assalamualaikum Hilman dan Bang Bedu. Kenalin aku Raisa, penonton setia Jalan Dakwah. Punten mau curhat. Aku punya suami yang demen banget ngerendahin istrinya sendiri. Astagfirullahaladzim. Suami bilang aku tuh cuma perempuan miskin yang beruntung karena nikah dengan lelaki kaya. Kalau bukan karena suami, mungkin aku masih kerja banting tulang buat bayarin uang sekolah adik dan biayain ibu yang sudah sakit-sakitan. Selama ini aku hanya bisa bersabar dan memilih diam, karena aku tahu betul modelan suami aku tuh seperti apa. Semakin dibantah, maka semakin pedas pula omongan yang keluar dari mulutnya. Aku juga sengaja milih diam karena nggak mau anak-anak melihat bapak ibunya bertengkar. Aku pengen anak-anak tahu ibu dan bapaknya adalah pasangan yang harmonis. Apakah menurut keputusan aku sudah tepat? Bukan aku ya, Raisa ya. Kan aku bukan ini masalahnya, Raisa. Bunda, menikah itu menyatukan dua aku menjadi satu kita. Menikah itu menyatukan dua hati dengan satu tujuan yang sama. Setelah menikah, kita nggak boleh merasa diri lebih daripada pasangan kita. Kenapa? Karena rumah tangga itu saling, bukan saing. Rumah tangga itu saling, bukan saing. Di rumah tangga, ketika ada satu pihak yang merendahkan pihak yang lain, pasti akan jadi luka yang terus ada di hatinya. Maka nasihat AA yang pertama, suaminya Raisa, siapa namanya? Raimu mungkin. Saya nggak tahu namanya, dia nggak sebut nama suaminya Raisa yang bertanya, kalau lisanmu pernah menyakiti istrimu, minta maaf. Apalagi hati perempuan. Al-mar'atu kal mir'ah. Hati perempuan itu seperti cermin. Cermin itu kalau sudah pecah, engkau bisa merangkai kembali pecahan cerminnya, tapi pantulan cahayanya tidak akan sama seperti sedia kala. Itulah hati perempuan. Kalau sudah tersakiti, mudah memaafkan, tak mudah melupakan. Betul? Kenapa Hilman tahu? Karena saya di rumah hidup dengan banyak perempuan. Istri saya ya perempuan, dan anak saya ada 4, semuanya perempuan. Jadi saya diizinkan Allah untuk tahu dan peka perasaan
perempuan. Maka belajar untuk menjaga hati perempuan, minta maaf. Dan yang kedua, untuk Raisa, mungkin suamimu bilang seperti itu karena ada sesuatu yang, mohon maaf, suamimu mungkin tidak tahu atau hilaf dengan perbuatan itu. Maka siapkan ruang di hati untuk memaafkan suamimu. Tidak ada rumah tangga yang sempurna. Setuju? Jangan pernah mencari yang sempurna di rumah tangga, karena sampai kapanpun engkau tak akan pernah bisa menemukannya. Bunda sebagai istri pengen punya suami soleh, cakep, kaya, pinter, baik hati, lembut hatinya. Sempurna seperti itu sulit. Gimana? Sulit. Kadang izin, ada suami yang hatinya soleh, baik, izin, ekonominya mungkin tidak sebaik yang kita harapkan. Betul? Ada yang ekonominya baik banget, kaya luar biasa, tapi tidak sesoleh yang kita inginkan. Betul? Ada yang soleh, kaya, ya tapi wajahnya, ya begitulah. Kalau kita ke kondangan sering bilang sama suami, ayah jangan turun ayah Maya, di mobil aja ayah Maya. Ada yang begitu, ada atau tidak? Ada yang cakep, ada yang soleh, tapi izin, hatinya mudah terbagi dengan orang lain. Ada yang begitu? Tidak ada rumah tangga yang sempurna. Maka belajar ridho menerima apa yang Allah hadirkan untuk kita. Setuju? Maka sabar kunci harmonis rumah tangga. Sabar kunci harmonis suami istri. Jangan pernah bilang begini, gimana ya biar rumah tangga aku nggak ada masalah. Gampang, nggak usah berumah tangga. Hidup itu harus ada masalah, betul? Berarti rumah tangga kita bertumbuh kalau ada masalah. Ibaratnya begini, Bunda tahu buaya? Bang Beduk? Kok saya buayanya? Iya, saya nanya tahu apa enggak buaya? Ya anak kecil juga tahu buaya. Iya. Tapi masalah ini kan rumah tangga sama buaya kita tahu kolerasinya kemana. Iya. Bang Beduk buaya bukan? Bukan. Ya udah, nggak usah merasa tersinggung gitu. Tapi saya kadang-kadang emang kayak buaya. Bukan kan nanya, ini mah nanya, iya. Sok jawab. Iya. Bunda tahu buaya? Bang Beduk tahu? Tahu. Iya udah. Buaya itu hidupnya di air yang beriak atau air yang tenang? Air yang tenang. Jawab atuh buaya, diam-diam aja. Beriak apa tenang? Air yang tenang. Oke, cocok. Ternyata buaya itu hidupnya bukan di air yang beriak, tapi di air yang tenang. Ini rumus rahasia. Kalau rumah tangga kita tenang-tenang saja, hati-hati jangan-jangan ada. Gak usah tersinggung gitu, biasa aja. Dan izin ya Bunda, berarti ujian itu, masalah itu adalah cara kita bertumbuh di rumah tangga, betul? Dan biasanya selalu ada pelangi setelah badai. Dan biasanya lebih romantis setelah rumah tangga diuji dengan ujian yang berat. Setuju? Sabar. Badai pasti berlalu. Hujan pasti banjir. Lah, daerah Badai mana? pasti berlalu, hujan pasti berhenti. Betul? Semua ada saatnya, semua ada waktunya. Tujuan rumah tangga bukan dunia, tapi tujuan rumah tangga adalah surga. Betul? Mudah-mudahan rumah tangga kita Allah kumpulkan di surga. Amin ya Rabbal Alamin. Boleh tepuk tangan sekali lagi Ibu untuk Ahilman.
Tapi Iya, buaya itu konon katanya simbol hewan yang setia. setia. Makanya di adat Betawi kalau mau lamaran Bawa. roti buaya. Iya. Kenapa bawa roti buaya? Karena Kalau bawa buaya aja siapa yang berani bawa? iya bener. Iya. Dan Bang Bedu, Iya. buaya itu punya sifat setia Nah, tahu dari mana? selama ada di air. Oh, iya karena buaya. Di air setia. Tapi buaya mulai macam-macam Kalau- ketika naik ke darat. Makanya disebut Maka yang macam-macam namanya apa? buaya darat. Tepuk tangan untuk Ahilman ya. Saya kenal lagi deh ya. Baik kalau gitu sekarang siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang suaminya buaya? Saya. Semangat ya. Lagi semangat saya lupa suaminya buaya. Silakan mana? Ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Uhuwah dari Majelis Taklim Cilegon. Ya. Cilegon, tepuk tangan untuk orang Cilegon. Izin pula Ibu, kita mau namanya kasih Ibu Ukuah. Uhuwah. Ukuah. Uhuwah Islam. Nama panjangnya memperkuat persatuan Ukuah Ya. Islam. Ya. Ya, gitu. Baik Bunda, Silakan Ibu. silakan. Saya izin ngasih yel-yel dulu. Ada Ada yel-yel. yel-yel. Ada yel. Boleh, silakan. Iya kayak Cilegon. Wong Cilegon. Alhamdulillah. Juara singkatan dari jujur, adil, religius. Oh, Juara. jujur, adil, religius. Jujur, unggul, adil, religius. Oh ada unggulnya ya? Ya, ada. Kayak bibit ya unggul Ya. ya? Bu, ya? Ya oke. Izin saya mau menanyakan ini ceritanya dari curhat teman saya. Teman saya, ya. Gitu. Bukan saya pribadi ya. Ya. Gitu. Panjang nggak ceritanya? Enggak juga sih. Duduk dulu kalau gitu kan. Kalau pendek diri aja. Tapi bukan berarti juga saya membuka aib orang. Iya. Karena artinya teman saya itu curhat gitu kan, minta solusi gitu. Jadi sebut saja Siti. Siti itu menikah dengan seorang laki-laki dijodohkan oleh orang tuanya gitu. Jadi bukan berarti dia pelakor, karena memang dia artinya karena dijodohkan menuruti kehendak orang tua gitu, Pak. Kemudian dari pernikahannya mempunyai satu orang anak laki-laki. Izin. Dijodohkan dengan laki-laki yang sudah punya Beristri, Oke. ya. Oh, dijodohkan. Dijodohkan dengan laki-laki yang sudah beristri dan beranak, gitu ya. Kemudian dari pernikahannya itu punya satu orang anak laki-laki, ya. Cuma perlakuan suaminya terhadap Siti ini, gitu, sebagai istri kedua itu berbeda, gitu. Terhadap istri pertama, beliau itu sering quality time, sedangkan Siti nggak pernah diperlakukan seperti itu. Kemudian ketika istri yang pertama juga ulang tahun, beliau selalu memberikan hadiah, sedang Siti tidak, gitu kan? Kalau istrinya ulang tahun, Ya. tiup lilin. Ya. Pas Siti ulang tahun, niup bohlam. Pokoknya nggak dilakukan lah ya, nggak sama lah itu ya. Jadi yang ingin ditanyakan harus bagaimana bersikap gitu ya Siti ini terhadap suaminya gitu kan, karena ketidakadilan perlakuannya gitu. Dan apakah Siti ini harus tetap bersabar ataukah gitu harus minta pisah gitu ya. Mohon solusinya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, resiko jadi istri yang kedua, salah satunya harus menerima kalau kemudian suami kita lebih perhatian kepada istri yang pertama. Dan menurut AA itu suami yang adil. Jadi setelah menikah dengan yang kedua,
tidak lantas berkurang cinta kepada yang pertama. Justru harusnya bertambah. Menurut saya, izin ya, justru tidak adil setelah dia menikah dengan yang kedua, dia lupa dengan yang pertama, lebih condong kepada yang kedua. Adil itu bukan sama. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bagaimanapun istri yang pertama, dia yang mendampingimu dari belum apa-apa jadi siapa-siapa. Betul? Jadi kalau bunda tanya, suami yang adil ketika poligami yang seperti apa? Yang cinta kepada pertama tidak berkurang ketika dia menikah dengan yang kedua. Ini menurut guru AA, karena AA belum tahu apakah begitu atau tidak kan. Tapi poin, kenapa ibu yang bilang jangan-jangan? Emang ibu siapa saya? Kenapa repot begitu? Maksudnya jangan-jangan ada niat. Oh enggak. Gitu. Bunda, jadi izin itu yang harus kita terima dulu. Yang kedua, ini nasihat untuk para suami yang mungkin punya keinginan, punya niat, dan ada kesempatan. Dan yang paling penting punya kemampuan. Silahkan untuk bersikap seperti itu, tapi jangan sampai sikapmu menyakiti salah satu daripada pasanganmu. Betul? Kata Nabi SAW, barang siapa seorang suami yang ketika di dunia dia punya istri lebih daripada satu, kemudian dia tidak bisa berlaku adil dalam hidupnya, maka nanti ketika hari kiamat dia akan berjalan dalam keadaan dengdek. Gitu. Berat sebelah. Iya. Miring jalannya. Jadi mohon maaf, poligami itu memang ada syariatnya, silahkan, tapi bukan berarti tanpa syarat. Betul atau tidak? Dan izin ya, AA melihat istri ibu mungkin punya perasaan seperti itu karena diperlakukan kurang adil oleh suaminya ini. Maka ke depan ini adalah pilihan. Tidak mudah jadi istri yang kedua memang, tapi kita harus adil dengan perasaan kita. Tidak ada yang salah dengan istri yang kedua selama dia bisa punya hati yang kuat untuk bisa melewatinya. Betul? Tidak ada yang salah seorang suami punya istri lebih dari satu selama... Salah katanya. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah seorang suami punya istri lebih dari satu selama dia bisa adil menghadirkannya. Dan tidak ada yang salah ketika bunda jadi istri yang pertama untuk ridho dan ikhlas ketika suami kita ditakdirkan punya istri lebih dari satu. Ya udah pulang aja kalau gitu. Susah diceramahin yang di sini itu. Salah. Maka kulil haqqo walau kana murran, katakan yang benar walaupun itu menyakitkan. Betul? Maka nasihat AA buat Ibu Siti yang tadi, sabar, yang kuat, dan tunjukkan sikap terbaik. Satu, kepada suami, dan yang kedua, kalau poligaminya benar, harusnya dia juga punya sikap yang baik sama istri pertama daripada suaminya. Betul? Istri pertama, istri kedua jangan jadi bertengkar. Kalian tuh bukan musuh. Kalian itu mengurus laki-laki yang sama. Mengurus laki-laki yang sama, betul? Pintu surgamu memang ada pada suamimu yang mungkin Allah takdirkan punya istri lebih dari satu. Makanya izin, ini mah mungkin pertanyaannya agak pelik dan kompleks, tapi AA melihat memang ada perasaan yang mungkin dia merasa tidak utuh dicintai sehingga dia merasakan kehilangan. Padahal izin, jauh sebelum itu boleh jadi istri yang pertama lebih duluan kehilangan separuh dari perasaan ketika ada istri yang kedua. Betul?
Jangan baperan, lewati semuanya. Memang ada orang yang ditakdirkan seperti itu, dan Allah tidak mungkin menitipkan seseorang di hatimu kecuali Allah tahu hati dan tubuhmu kuat untuk bisa menerima orang itu di hatimu. Tepuk tangan untuk ibu yang bertanya. Begitu Ibu Ukhuwah ya. Semoga antara Siti dan yang pertama terjadi ukhuwah Siapa Islamiyah namanya yang pertama? yang kuat. Setu ya? Bukan. Siti dan Setu bukan? Siti dan saya mau danau Setu. Siti dan istri pertama siapa, sebut saja siapa namanya? Halimah. Nah, Siti dan Halimah ya. Jadi kan bisa bersatu jadi Siti Halimah ya. Bergabung ya. Baik. Oke, setelah Ibu Ukhuwah kita ke siapa lagi yang mau bertanya? Ya, oke. ya ibu silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Majelis Taklim Al-Guruba, Bandung Banjaran. Bandung Banjaran, tepuk tangan untuk orang Bandung Banjaran. Dengan Ibu siapa? Maaf Ibu. Umi Neneng. Umi Neneng. Iya, Ibu Umi atau Ibu Neneng? Umi. Umi, Ya. Ibu Umi ya. Oh ya, Umi Neneng. Iya udah Umi Neneng. Ibu Umi Neneng. Silakan Ibu Umi Neneng. Aa mau curhat. Iya bunda. Sejak awal saya itu dibawa sama suami saya Jalan-jalan. tinggal di rumah mertua. Tinggal di rumah mertua. Oke. Ya. Baik. Terus perlakuannya itu sangat menyakitkan gitu. Jadi selalu disalahkan. Kalau masak nggak kepake gitu. Nggak dimakan ya Ibu. Nggak dimakan. Kadang sampai pernah masak dibuang Siapa yang buang Bu? mertua. Astagfirullahaladzim. Terus sekali ini pernah ya dibuang. Ibu mertua itu masak persis masakan saya seperti yang Ibu semula. Iya. Ibu dendam terus Ibu buang kan? Enggak. Oh, enggak. Nah, kata ibu mertua, Iya. pasti nih makanan anak saya ya dimakan habis, enak katanya daripada Masakan Ibu. masakan ibu. Padahal secara rasa sama. Iya, Ibu iya ya. gitu. Jadi nggak ke ini. Nah, suatu waktu kalau udah ini, terus saya cerita sama suami saya gitu. Katanya bilang sabar, sabar aja katanya gitu. Padahal ini hal yang sangat menyakitkan di hati Iya. Ibu ya, Bu ya. Nyuci piring, terus diulang kembali Dianggap nyucinya. belum bersih. Iya, nggak bersih katanya. Padahal cucian mertua Ibu juga sama. Iya, iya. Nah, terus beliau itu saya itu kan cerita gitu sama saudara kakak ipar, gimana gitu. Katanya sama seperti ini, harus sabar aja, sabar. Tapi Ibu benar-benar bisa menerima dengan sabar? Iya. Atau sudah nggak tahan lagi Ibu? Iya, kalau lama-lama gitu ya, sabar, menahan sabar. Saya takut. Ibu meneteskan air mata? Iya. Karena Tahu itu ibadah kan, pahala buat saya. Tapi kalau terlalu sering terus-terusan begini, harus bagaimana? Saya takut kehilangan rasa terhadap suami saya gitu. Bagaimana solusinya? Ibu khawatir kehilangan rasa terhadap Khawatir. suami Iya. karena perilaku mertua Ibu kepada Ibu. Iya, iya gitu. Takut kehilangan rasa kepada suami saya karena Ibu sudah coba untuk saya sabar? udah nggak tahan kesabaran. Berdoa sudah? Berdoa sudah dilakukan, bersabar terus. Tapi ya itulah yang intinya takut. Sampai saat ini Sakit luka itu masih ada di hati Ibu? Iya, iya terhadap gitu. perilaku mertua Ibu kepada Iya. Oke. Takut sabar hilang, rasa-rasa sayang Kepada suami suami, hilang. rasa takut Oke, hilang baik, Ibu. gitu. Oke. Makasih. Sama-sama. Gimana solusinya? Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, buat jamaah yang baru bergabung di Jalan Dakwah BTV di segmen sebelumnya, ada pertanyaan dari Ibu Umi Neneng, ya. Kita coba
menyamakan perasaannya sebagai menantu yang diperlakukan yang tidak pantas dan tidak enak oleh mertua kita, seperti apa rasanya, bagaimana sakitnya ketika kita sudah melakukan yang terbaik untuk mertua kita, masak, pekerjaan rumah tangga dilakukan dengan setulus hati, dengan penuh keikhlasan, tapi masih dinilai tidak pantas dan tidak layak untuk dikerjakan. Sakit memang perasaan itu ya, kita bisa rasakan. Dan yang paling menyakitkan lagi, yang paling mengkhawatirkan adalah ketika itu terus-terusan dan sabarnya pun hilang, khawatir rasa cinta kepada suami juga akan ikut pudar dan menghilang karena perlakuan ibu mertua. Nah, bagaimana Ibu Ubi Neneng ini menghadapi situasi seperti ini? Silakan Ahilman. Bunda, biasanya ujian yang paling berat itu datang dari orang yang paling dekat. Bukan karena Allah jahat, tapi Allah itu maha pencemburu. Allah tidak mau hati seorang hamba terlalu melekat pada selain Allah. Maka kadang di rumah tangga kita diuji dengan ujian yang tidak pernah kita sangka. Ada yang pasangannya baik, tapi mohon maaf, ternyata mertuanya tidak baik. Ada yang pasangannya baik, mertuanya baik, tapi mohon maaf, ada yang iparnya tidak baik. Betul? Kenapa Allah menguji kita seperti itu? Ternyata ada dua tujuan yang Allah hadirkan dari ujian. Satu, ujian itu menghapuskan dosa. Dua, ujian itu mengangkat derajat kita. Bunda sayang, hidup kita nggak bisa semuanya baik-baik saja. Kalau hidup kita semuanya baik-baik saja, di mana kita mendapatkan pahala sabar? Betul? Hidup kita nggak bisa semua orang mencintai kita. Kalau semua orang mencintai kita dan tidak ada yang menyakiti kita, di mana kita mendapatkan pahala memaafkan? Kadang Allah mengizinkan luka di hati kita, karena biasanya di balik luka itu Allah titipkan cahaya, yang cahaya itu membuat kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bunda, bagaimanapun sikap mertua Bunda, belajar menghormatinya, belajar menghargainya, karena dia adalah ibu dari suami kita. Tapi izin ya, para suami, kalau ibundamu tidak bersikap baik kepada istrimu, bantu komunikasikan kepada ibumu. Karena bagaimanapun istri itu adalah orang yang mendampingimu sampai saat ini. Umar bin Khattab radhiyallahu an satu kali pernah ditanya, kenapa engkau tidak pernah marah kepada istrimu? Wahai Umar, kenapa engkau tidak pernah membentak istrimu? Padahal Umar tuh tegasnya minta ampun, padahal Umar tuh pemberaninya minta ampun, tapi Umar tidak pernah marah kepada istrinya. Umar tidak pernah membentak istrinya. Kenapa? Apa jawaban Umar? Aku tidak memarahi istriku karena aku tahu jerih payahnya istriku yang diberikan kepadaku. Dia menyiapkan makanan untukku, dia menyiapkan bajuku, dia mendoakanku, dia mengurus anak-anakku. Sehingga kata Umar, aku tak sanggup memarahi istriku karena saking baiknya istriku, sehingga tidak ada waktu untuk aku membentak istriku. Maka jangan sampai ada perbandingan antara ibu dengan istri, karena dua-duanya adalah pintu keberkahan. Sampai kapanpun anak laki-laki milik ibunya, tapi ibu yang baik akan mengajarkan anak laki-lakinya untuk sayang kepada istrinya. Dan ibu mertua yang tidak baik kepada menantunya berubah, bertobat, karena hari ini anak laki-lakimu yang mengurusnya, yang mendoakannya
adalah istrinya, menantumu yang mungkin barangkali sering kamu rendahkan. Mudah-mudahan Allah jaga rumah tangga kita semua. Amin ya rabbal alam. Baik, Ibu Umi Neneng, seperti itu jawabannya ya. Mudah-mudahan terjadi komunikasi yang baik sehingga hubungan antara ibu mertua dan menantu kembali harmonis dan rumah tangga Ibu Neneng dengan suami terselamatkan. Seperti itu ya. Tepuk tangan untuk Ibu Neneng, jamaah. Baik, jamaah sekalian, sudah tadi tausiah dari Hilman, sabar bertahan entah sampai kapan, selamanya, karena rumah tangga adalah ibadah yang paling panjang dan paling banyak pahalanya ya. Karena pahala sabar begitu banyak bisa kita dapatkan di rumah tangga kita. Dan insya Allah jika rumah tangga kita sama-sama saling mencintai karena Allah, insya Allah Allah akan jaga rumah tangga kita. Itu ya Hilman ya. Baik, kalau gitu kita akhiri tausiah ini dengan doa agar apa yang saya sampaikan ini bisa kita terapkan dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan kita, dan apa yang menjadi doa, cita-cita dan keinginan kita Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Angkat kedua telapak tangan, kita mulai dengan istighfar sama-sama. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah sembuhkan rasa sakit di hati kita, dan Allah karuniakan kebaikan untuk kita semua. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotaya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotaya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Angkat kedua telapak tangan, tutup kedua mata kita, silahkan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Thank